Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Yunita. Saya dari kelas 3 TBIA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Hadis dosen pengampu Ishak Suryo Nugroho MSI. Saya akan menerangkan tentang pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, sedangkan hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan keumuman isi Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan adzikir, yaitu Al-Quran, bagi umat manusia agar Al-Quran ini dapat dipahami oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjelaskan hadis sebagai penjelasan Al-Quran itu. Yang pertama, hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir: suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut kebiasaannya mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta. Ciri-ciri hadis mutawatir: pertama, jumlah perawinya banyak yang tidak mungkin berdusta. Yang kedua, jumlah perawinya seimbang dalam semua tingkatan. Dengan demikian, jika misalnya suatu hadis diriwayatkan oleh 10 sahabat, kemudian diterima oleh 5 orang tabi'in, dan seterusnya, hanya diriwayatkan oleh 2 orang tabi'in, maka tidak termasuk hadis mutawatir. Jika dua buah hadis memiliki keadaan matan rawi atau sanad yang sama, maka hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah tingkatannya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang jujur lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang pendusta. Jika dua buah hadis memiliki keadaan matan rawi atau sanad yang sama, maka hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah tingkatannya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang jujur lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang pendusta. Dikemukakan bahwa hadis mutawatir memberikan pengertian yang yakin di Al-Qad, artinya Nabi Muhammad benar-benar bersabda, berbuat, atau menyatakan takrir atau persetujuan di hadapan para sahabat yang berdasarkan sumber-sumber yang banyak dan mustahil mereka sepakat berdusta kepada Nabi, karena kebenaran sumbernya sungguh telah meyakinkan, maka dia harus diterima dan diamalkan tanpa perlu diteliti lagi dan baik terhadap sanadnya maupun matannya. Berbeda dengan hadis ahad yang hanya memberikan faedah zanni atau dugaan yang kuat kebenarannya, mengharuskan kita untuk mengadakan penyelidikan baik terhadap matan maupun sanadnya, sehingga status hadis tersebut menjadi jelas apakah diterima sebagai hujjah atau ditolak. Sehubungan dengan itu, para ulama ahli hadis membagi hadis dilihat dari segi kualitasnya. Hadis dilihat dari segi kualitasnya dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Menurut bahasa, sahih artinya sah atau benar, sempurna, tiadanya celah. Secara istilah, beberapa ahli memberikan definisi, antara lain, menurut Ibnu Al-Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung atau muttasil melalui periwayatan orang yang adil dan dari orang yang dhabit sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berillat. Kemudian menurut Imam An-Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tidak syadz dan tidak berillat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa
Syarat-syarat hadis sahih adalah yang pertama, sanadnya bersambung, kemudian perawinya bersifat adil, perawinya bersifat dabit, matanya tidak saz, dan matanya tidak mengandung ilat. Kemudian yang kedua, hadis hasan. Pengertian hadis hasan dari kata al-husnu yang bermakna jamal, al-jamal yang berarti keindahan. Menurut istilah para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam, namun yang lebih kuat sebagaimana dikemukakan oleh Hajar al-Asqalani dalam An-Nuqbah, yaitu khobar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilah dan tidak ada syaz, dinamakan sahih lizid. Tingkatan hadis do'if sebagai salah satu syarat hadis do'if yang dapat diamalkan adalah tidak terlalu do'if atau tidak terlalu buruk kedo'ifannya. Hadis yang terlalu buruk kedo'ifannya tidak dapat diamalkan sekalipun dalam fadhail al-amal menurut Ibnu Hajar tersebut. يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور.